Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kita lanjutkan kembali pelajaran ilmu nahwu kita. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita masih membahas jumlah ismiyah juga. Karena memang jumlah ismiyah ini banyak variasinya. Berbeda dengan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah itu nggak ada variasinya. Itu pokoknya cuma fi'il, fa'il, maf'ul bi. Udah, nggak bisa dibolak-balik. Kalaupun dibolak-balik itu jadinya malah jumlah ismiyah kan? Misalkan doroba Zaidun ya, Bakron. Ketika Zaidnya dikedepanin jadi apa? Jumlah ismiyah. Zaidun doroba Bakron. Jadi aturannya malah ngikut yang ke jumlah ismiyah. Itulah kenapa ya banyak variasi ya. Variasi yang pertama kemarin yang khobarnya ghairu mufrad. Kemudian kita juga udah belajar yang mubtadanya nakirah. Nah, sekarang kita belajar tentang nawasikh ya. Kita belajar tentang amil nawasikh. Dari kata nasikh, amil perusak. Jadi amil perusak. Amil perusak itu ada 3, ya, ada kana, ada inna, ada dhanna. Ada kana dan teman-temannya. Inna dan teman-temannya. Kemudian yang ketiga dhanna dan teman-temannya. Ya, kana wa akhwatuha wa inna wa akhwatuha wa dhanna wa akhwatuha. Kenapa kana, inna, dhanna dan gengnya itu disebut dengan amil perusak, amil nawasih? Kenapa kira-kira? Karena ia merusak hukum mubtada khobar. Karena ia merusak hukum mubtada khobar. Kaidah yang berlaku untuk mubtada khobar, mubtada itu harus apa? I'rabnya marfu. Khobar itu marfu, ya. Ketika ada kana, inna dan dhanna berubah hukumnya, ya. Misalkan ya, coba bisa dilihat di layar. Asalnya misalkan Zaidun, kenapa sih Zaid? Misalkan Zaid ini ya, talibun ya. Zaidun kok ini begini sih? Talibun ya. Kita gedein. Baca nggak? Oke. Ini karena sering gonta-ganti laptop jadi tombol suka balik-balik. Zaidun talibun. Ini sesuai dengan kaidah mubtada khobar? Sesuai ya. Sama-sama marfu. Zaidun mubtada marfu, khobarnya talibun marfu. Ketika ada kana, kana itu tarfaul isma wa tansibul khabara. Tarfaul isma wa tansibul khabara. Merafakan isim dan menasabkan khobar. Merafakan mubtada dan menasabkan khobar. Jadi gimana? Kana Taliban. Kana Zaidun Taliban. ahsan ya, jadinya kana ya. Kana kan asalnya kana Zaidun talibun. Ketika ada kana Zaidun taliban. Jadi khobarnya itu yang tadinya marfu jadi mansub. Makanya dia disebut amil perusak. Karena dia merusak ya i'rabnya mubtada khobar. Yang awalnya duduknya marfu, ketika ada kana dia harus ya. Terus gimana cara supaya kita ingat nih? Kana itu merupakan isim dan menasabkan khobar. Pak, yang paling gampang ente ingetin ayat Quran. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Mana yang duluan? Wa kana Allahu ghafuran. Jadi dhammah dulu kan baru fathah. Tapi kalau innallaha ghafurur rahim. Ya. Jadi kalau kana Allahu, kalau innallaha. Ingetinnya gitu aja. Jadi kalau inna jadinya apa?
Ya. Tadanya. Enggak, kalau Zaidun Thalibun. Oh, Inna Zaidan Thalibun. Tolibi. Inna Zaidan Thalibun. Inna Zaidan Thalibun, ya. Jadi Inna Zaidan Inna Zaidan Thalibun. Khobar tetap. Karena dia kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Kebalikannya kana, lawannya kana. Pokoknya ingetin, kalau kana dhammah nasab, kalau inna kok dhammah nasab sih? Rafa nasab, kalau inna nasab nasab rofa. Jangan iya ya aja nih Rizky nih. Ya. Jadi kalau kana Zaidun Thaliban, kalau inna Zaidan Thalibun. Sekarang kalau zonna. Tapi kalau zonna ini ya, biasanya dipakainya yang zonna ini kan fiil. Kalau kana itu fiil, tapi fiilnya nanti fiil nakis ya. Kalau inna huruf. Kalau zonna fiil, biasanya dia pakainya yang udah fiil fa'il. Misalkan zonantu. Zonantu. Kalau zonantu gimana? Ayo. Kan kalau kana Zaidun Thaliban, inna Zaidan Thalibun. Kalau zonantu masuk. Kalau mau nasab ya. Jadi kalau zonantu ya Zaidan ya zonantu Zaidan Thaliban. Karena dia tansibul mubtada wal khobar. Jadi mubtada dan khobarnya dinasabkan dua-duanya. Ini paling gampang. Karena nggak usah, ya pokoknya dua-duanya masuk aja. Zonantu Zaidan Thaliban. Paham ya? Jadi kenapa karena inna dhanna disebut amil perusak, amil nawasih? Kenapa? Justru pertanyaannya kenapa karena inna dan dhanna itu disebut sebagai amil nawasih? Karena dia merusak atau merubah ya. I'rab mubtada khobar. Kalau kana gimana? Tarfa'ul tansibul khobaro. Kalau inna Tansibul isma wa tarfa'ul khobaro. Kalau dhanna Tansibul isma wa tansibul khabar. ya nggak usah diulang kali kalau gitu mah. Tansibul isma wal khobaro. Selesai kan? Ya sudah. Gitu ya. Baik, jadi ini secara umum seperti ini. Sekarang insyaallah kita bahas detailnya. Ya, karena nanti masing-masing memiliki istilahnya sendiri. Ya, masing-masing memiliki istilahnya sendiri. Ya. Baik, sekarang kita bahas yang mana dulu? Kana dulu ya. Kana wa akhwatuha, ya. Kana dan saudari-saudarinya. Kana and the gang, ya. Jadi kana dan saudara-saudaranya ini tarfaul isma tansibul khobaro, merofakan isim, menasabkan khobar. Kenapa namanya jadi isim ya? Bukannya kita lagi bahas mubtada khobar. Nah ini enggak, jadi begini. Jadi nanti ada istilah khusus. Kan asalnya istilahnya mubtada khobar ya. Ketika kemasukan kana, mubtadanya itu disebut dengan isimnya kana. Kemudian khobarnya disebut dengan khobarnya kana. Kita nggak lagi menyebut itu sebagai mubtada khobar, tapi kita menyebutnya isim kana dan khobar kana. Misalkan Zaidun Thalibun menjadi kana Zaidun Thaliban. Nah, Zaidun ini isimnya kana kita bilangnya. Thaliban khobarnya kana. Emang kana itu fi'il isim atau huruf? Fi'il apa dia? Fi'il madhi ya. Kana yakunu kaunan kainun kun la takun, ya. Ada di buku ya, halaman berapa tuh? Ini kana ini nggak bisa diartin. Jadi terkadang dia hanya untuk tambahan aja. Dan sebenarnya ada faidahnya adalah dia memberi tekanan ya. Kalau kita cuma ngomong misalkan Zaidun Thalibun, ini kurang kuat. Lebih kuat lagi kana Zaidun Thaliban. Si Z itu pelajar, itu ada penekanan. Kemudian misalkan belum percaya juga. Mungkin dia mukanya ketuaan kan. Nggak percaya kalau dia masih mahasiswa. Inna Zaidan Thalibun. Nah, kalau udah pakai inna, sungguh
si Z itu mahasiswa. Ya. Nggak percaya juga pakai huruf qasam. Wallahi inna Zaidan tulid. Nggak percaya juga, wah itu kebangetan. Ya. Ya mungkin karena ada dua kemungkinan, wajahnya terlalu unyu-unyu untuk disebut mahasiswa atau ketuaan untuk disebut mahasiswa. Ya. Nah, karena ini fiil, tapi fiilnya fiil nakis. Fiilnya rada-rada. Nakis artinya apa sih? Kurang. Kurang, rada-rada. Jadi dibilang fiil, nggak fiil-fiil banget gitu. Dibilang isim, bukan isim. Kenapa dibilang kan itu fiil nakis? Yang pertama dari sisi tasrifnya dia nggak sempurna. Kemudian yang kedua dari sisi kalau fiil harusnya nyari apa? Setiap ada fiil ada apanya? Fa'il. Tapi kalau kana dia fiil tapi nggak ada fa'ilnya. Dia adanya isim sama khobarnya. Itulah kenapa kana disebut dengan fiil apa? Naqisun pakai short ya. Naqisun. Fiil naqis. Karena yang pertama dia i'rabnya nggak sempurna. I'rab tasrif. Fiil bisa. Nanti ada beberapa kelompok fiil naqis. Nah, semua fiil yang ada di kana ini, saudara-saudaranya kana itu semuanya fiil naqis. Fiil yang tasrifnya nggak sempurna. Nanti ada contohnya temannya kana nanti laisa. Laisa isim atau fiil? Laisa artinya apa? Bukan. Tapi dia fiil. Hah? Laisa itu fiil. Kenapa? Salah satunya dulu kita belajar bahwa salah satu ciri fiil adalah dia diakhiri oleh ta'nis sakinah. Ta yang berharokat sukun. Sering kan laisat ya. Laisat. Nah, ini menunjukkan bahwa laisat itu fiil. Terus kok fiil nggak ada fiil mudhari'nya? Jadi laisat itu fiil madhi yang nggak ada fiil mudhari'nya, nggak ada masdarnya, nggak ada semuanya. Fiil yang cuma ada fiil madhinya doang. Laisa. Makanya tadi yang dibilang fiil nakis itu fiil yang nggak sempurna tasrifnya, kemudian yang kedua kefiilannya. Kan kalau fiil pasti fa'ilnya. Kalau fiil nakis kita bukan nyari fa'ilnya tapi mana isimnya, mana khobarnya. Ya. Laisa itu nggak ada fiil mudhari'nya. Madhi doang udah. Ya, seperti itu. Apa aja temannya kana? Ya. Saudaranya kana apa aja? Ya, ada kana, ada amsa. Kana, amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, sara, laisa, mazala, manfakka, ma fati'a, ma bariha, ma dama. Nah, ini temannya kana, wajib dilupain. Wajib dihafalin ya. Wajib dihafalin. Wa ya kana wa amsa wa asbaha wa adha wa dhalla wa bata wa sara wa laisa wa mazala wa man fakka wa ma fati'a wa ma bariha wa ma dama. Ini semuanya ya amil nawasih kana yang tarfaul isma tansibul khabara, merafakan isim dan menasabkan khabar. Nah, contohnya yang kana Hamidun ustadan. Hamid adalah seorang guru, ya. Asalnya apa? Hamidun ustadun. Ketika ada kana menjadi kana Hamidun ustadan. Kemudian amsa. Amsa artinya apa? Di waktu sore, ya. Ini salah satu keanehan lagi dari fi'il nakis. Maknanya seperti zorof ya. Amsatul labu roji'ina. Asalnya at-tullabu roji'una. At-tullabu roji'una. Para siswa itu pulang. Ya. Ketika ada amsa menjadi mansub dia. Amsatul labu roji'ina. Ya. Kemudian asbaha. Asalnya al-bardu syadidun. Dingin banget. Al-bardu syadidun. Dinginnya pakai banget. Kan al-bardu syadidun dingin itu sangat. Ya. Ketika ada asbaha jadinya asbahal bardu syadidan, ya. Jadi asbaha fi'il madi, al-bardu bukan fa'ilnya, tapi isimnya asbaha syadidan, khobarnya asbaha, ya. Itulah kenapa disebut fi'il nakis, ya, karena nggak ada fa'ilnya. Adhal muslimuna musallina, ya. Asalnya al muslimuna musalluna.
Ketika ada adham jadi adhal muslimuna musallina. Kemudian zolla yang artinya di waktu siang. Zollal mataru nazilan. Asalnya al-mataru nazilun. Hujan itu turun. Menjadi zollal mataru nazilan. Di waktu siang, hujan itu turun. Bata yang artinya, ini bukan nama sepatu ya. Bata itu di waktu malam. Bata tiflu naiman. Di waktu malam, anak kecil tidur. Ini nggak cuma anak kecil juga sih. Ya, batat tiflu naiman. Asalnya atiflu naimun, ya, menjadi batat tiflu naiman. Kemudian soro, apa di soro? Menjadi. Soral khubzu rakhisan. Ya, roti menjadi murah. Ya, soral khubzu rakhisan. Asalnya al khubzu rakhisun. Soro fil madi al khubzu isimnya soro, rakhisan khobarnya soro. Kemudian laisa, ya. Laisa yang artinya tidak. Zaidun nasyitun, ini kalimat normal. Zaid itu rajin. Kalau laisa Zaidun nasyiton, Zaid itu tidak rajin. Jadi laisa fi'il madi nakis, isimnya Zaid, khobarnya nasyit. Kemudian ini sekelompok nih. Madama ma bariha ma fati'a man fakka ma zala, semuanya artinya senantiasa. Mazala Zaidun aliman. Si Zaid itu senantiasa berilmu. Ya, pinternya itu terus menerus, ya. Seperti dalam hadis tentang, ya, At-Taif al-Mansurah, la tazalu ta'ifatun min ummati, ya, dhahirina 'alal haq, ya. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku dhahirina 'alal haq, yang mereka itu menampakkan di atas kebenaran, tampil di atas kebenaran. Nah, itu contoh penggunaan mazala, ya, seperti itu. Nah, madama mabariha mafatiha manfakka mazala, ini semuanya artinya senantiasa, ya. Dan yang menjadi amil bukan cuma fi'il madinya aja, ya. Kan dari tadi fi'il madinya semuanya tuh, ya. Kana Zaidun taliban. Fi'il amarnya pun, fi'il mudhari'nya semuanya beramal, ya, beramal seperti ini. Tarfalis wa tansibul khabar. Misalkan, jadilah engkau orang yang alim. Bilangnya gimana? Kun aliman. Kan asalnya anta alimun. Menjadi kun aliman. Kan sekarang kalau kita ngomong kun aliman, kun anta aliman. Jadilah kamu orang yang alim. Maka kalimat kun aliman, kunnya fil amr, mana isimnya kun? Si anta. Kemudian aliman jadi apa? Khobarnya kun. Jadi nggak cuma fil madinya aja. Fil mudhari'nya pun berlaku. Misalkan apa? Yusbihul bardu syadidan, ya. Ini pagi, ya, kita misalkan lagi ngomong sama teman kita, yusbihul bardu syadidan. Ini pagi-pagi gini dingin banget nih, ya, kayak gitu. Yusbihul bardu syadidan. Jadi boleh fil madi, boleh fil mudhari' dan turunannya, ya. Jadi tasrifnya juga beramal seperti amalnya fi'il. Nah, ini kaidah yang berlaku tentang kana dan saudaranya. Mubtada berubah namanya menjadi isim fi'il, ya. Dan i'rabnya tetap marfu. Jadi kalau kana mubtadanya tetap marfu, kan? Tarfa'u ismu tansibul khabar. Kemudian yang kedua, khobar istilahnya berubah menjadi khobar fi'il, ya. Dan i'rabnya menjadi mansub, ya, seperti tadi, ya. Kana Zaidun taliban, kana fi'il madi nakis, kemudian Zaidun isim kana marfu, kemudian taliban khobar kana mansub. Jadi kita nanti i'rabnya seperti itu, ya. Tapi ada pertanyaan di kana? Lanjut, ya. Kita lanjut ke sekarang inna. Kalau kana tarfaul isma wa tansibul khobaro. Kalau inna tansibul isma wa tarfa'ul khobaro, menasabkan isim dan merafa'kan khobar. Nah, tips supaya kita nggak terbalik mana yang merafa'kan, mana yang menasabkan isim, ya ingat ayat Quran aja.
Kan innallah ghafurur rahim. Ya berarti kalau inna itu menasobkan. Kalau innallaha, ingatnya gitu aja innallah, innallah. Berarti kana itu lawannya. Jadi kalau inna menasobkan isim, berarti kalau kana merupakan isim, ya. Jadi asalnya Zaidun talibun, ketika ada inna Zaidan talibun, ya, inna Zaidan talibun. Dan sebagai catatan, kalau kana dan saudaranya seluruhnya fiil. Kana dan saudaranya semuanya itu fiil, tapi fiil apa namanya? Fiil naqis, enggak kamil. Ya, fiilnya enggak sempurna, kamil. Tapi dia fiil naqis, ya. Kurang, ya. Adapun inna dan saudaranya semuanya huruf. Ya. Inna dan saudaranya itu semuanya huruf. Apa aja temannya inna? Wahya inna wa anna, ya, walakinna wa ka'anna wa laita wa la'alla, ya. Dikit temannya. Ini harus hafal juga ya. Wahya inna wa anna walakinna wa ka'anna wa la'alla, ya. Contohnya yang inna, apa arti inna? Sesungguhnya, ya, innallaha ghafurun. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun. Kemudian temannya inna yang pertama anna. Apa arti anna? Sesungguhnya juga. Bedanya apa? Anna itu nggak boleh di depan. Jadi kalau kita mau ngomong ujuk-ujuk nggak boleh pakai anna. Misalkan di depan kalimat tiba-tiba kita langsung ngomong anna Zaidan talibun, ini salah. Kalau di depan inna, ya. Nah, anna ini biasanya tengah-tengah. Ya, contohnya ini. I'lam, ketahuilah, annallaha ghafurun, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun, ya. Kemudian lakinna. Apa arti lakinna? Lakinna ini akan tetapi, ya. Jadi kalau inna wa anna litaukidi, ya, wa mana inna wa anna litaukidi, maknanya ini dan anna itu litaukid, penguat, sesungguhnya. Walakinna lil istidraki, lakinna itu untuk istidrak, mempertentangkan kalimat pertama dengan kalimat kedua. Contohnya qoma hamidun lakinna Zaidan jalisun. Ini kan bertentangan kan? Qoma hamidun, si Hamid telah berdiri. Lakinna Zaidan jalisun, akan tetapi si Zaid malah duduk, ya. Jadi lakinna lil istidrak, dia mempertentangkan dua kalimat, ya, kalimat pertama dan kalimat kedua. Asalnya Zaidun jalisun, ketika ada lakinna menjadi lakinna Zaidan jalisun, ya. Kemudian ka'anna. Apa arti ka'anna? Litashbih. Tashbih, penyerupaan. Ka'anna Fatimata badrun. Ya. Seakan-akan Fatimah itu purnama. Saking bercahayanya itu Fatimah. Ya. Ya. Kemudian laita. Apa arti laita? Laita litamanni. Taman itu berandai-andai, ya. Tapi berandai-andai yang sulit dicapai. Nanti ada dua pengandaian. Ada pengandaian yang realistis, ada pengandaian yang nggak realistis. Kalau yang realistis, nanti la'alla. Kalau yang nggak realistis, sebenarnya bisa juga dicapai, tapi rasanya sangat sulit gitu. Itu laita pakainya. Kayak ada orang tua nih, aki-aki ngomong, laita syababa aidun. Coba gue muda lagi. Kan asyababa aidun artinya apa? Muda itu kembali, ya, syabab. Laita syababa aidun. Coba masa muda itu kembali. Kan nggak mungkin kan? Orang udah tua mau operasi plastik. Ya nggak bisa, udah tua ya tua aja, ya. Misalkan ya, kalau ada orang, kalau antum nih yang ngomong laitali malan fa ta'azawwaja minhu. Coba ya, laitali malan, coba gue punya harta, fa ta'azawwaja minhu. Udah kawin dah. Nah, ini kalau buat antum apa nih? Tamannya bataroji. Enggak realistis apa realistis? Realistis ya. Hah? Baru semester 1 soalnya, belum ada arah ke sana. Belajar dulu yang benar. Baik ya. Jadi kalau laita ini lit tamanni, untuk mengharapkan sesuatu yang masih jauh lah, masih jauh. Bisa dicapai cuma masih jauh, ya. Laita syababa aidun, ya.
Kemudian la'alla. La'alla. La'allal matara nazilun. Semoga hujan turun. Kan di Quran banyak la'alla ya. Coba contoh di Quran gimana? Banyak. La'allakum tatakun, ya. Ya, jadi la'allal matara nazilun. Semoga hujan turun. Asal al-mataru nazilun. Jadi la'allal matara nazilun. Apa tuh? Tadi sebelumnya tuh yang kama tuh yang senantiasa ada banyak jenis itu. Iya. Itu misalnya kita gunakannya yang mana aja boleh. Boleh, yang mana aja boleh. Enggak berubah yang kalimat. Enggak. Terserah mau pakai yang mana aja. Ya, terkadang kalau orang Arab tuh ya sesuai dengan kalimatnya. Misalkan biar sama bunyinya, dia pilihnya yang mana. Zala, manfakka, manfaatnya apa, madbarih atau madama. Jadi semuanya sama, boleh dipakai semuanya. Tep, al-akhar. Yang lain ada yang nanya? Halindakum soal? Mafi? Tep, terakhir ya. Zonna dan saudara-saudaranya. Ini yang gampang insya Allah. Kenapa gampang? Ente nggak perlu mikirin mana yang rafa, mana yang nasab. Nasab dua-duanya. Jadi zonna dan saudaranya ini termasuk fi'il yang maf'ul bihnya ada dua. Iya nggak? Saya menyangka Zaid itu ganteng. Berarti kan Zaid dan ganteng maf'ul dua-duanya kan? Dia menyangka dua hal kan? Pertama menyangka si Zaid, kedua menyangka kegantengan si Zaid. Ya. Jadi zonna dan saudaranya itu termasuk fi'il yang fa'ilnya yang maf'ulnya ada dua. Ya. Misalkan hasibtu. Apa arti hasibtu? Saya mengira. Hasibtu Zaidan ya zakiyan. Saya kira si Zaid itu pinter, ternyata ya. Lebih pintar dari saya. Ternyata pinter banget ya. Hasibtu Zaidan zakiyan. Ini kan dan memang ya ciri-ciri dari zona ini dia ini amalan hati. Amalan hati maksudnya merasa, mengira, menyangka, ya kan? Meyakini. Ya, kayak zonanto itu artinya menyangka. Ya, contohnya nih ya. Nanti temennya zona pun ada banyak. Ini juga harus dihafalin ya. Wa ya zonantu, wa hasibtu, wa khiltu, wa za'amtu, wa ra'aitu, wa alimtu, wa wajadtu, wa takhatu, wa ja'altu, wa sami'tu. Ini semuanya harus dihafalin. Ini langsung semuanya. Hah? Langsung nempel ke fi'il. Ya, itu biar gampang aja. Untuk menunjukkan bahwa zona dan saudaranya ini fi'ilnya fi'il kamil. Fi'il tam, fi'il sempurna. Bukan fi'il nakis yang ada fa'ilnya. Beda makana mas saudaranya. Kalau kana kan setelah kana ini isimnya, ini khobarnya. Kalau zona ya, ketika kita mengatakan zonantu Zaidan ya, zakiyan, zonantu fi'il fa'il. Zaidan maf'ul awal, zakiyan maf'ul sani. Dan bisa juga fa'ilnya terserah. Sebenarnya ini cuma untuk memudahkan aja, pakainya dhamir ana. Misalkan zonna hamidun Zaidan zakiyan, apa artinya? Zonna hamidun Zaidan zakiyan. Kok saya sih? Hamid mengira, ya menyangka si Zaid itu pandai, padahal ya wallahu alam ya. Jadi zonanto yang pertama ya, kita lihat di buku. Zonanto Roisa adilan. Saya menyangka pemimpinnya adil. Ternyata. Kemudian hasib tuh, contohnya hasib tuh Hamidan Sodikon. Saya kira si Hamid jujur nih. Ya. Ternyata. Ini nih memang fi'il yang amalan ya hati. Amalan hati. Khiltu membayangkan. Misalkan guru nahu nih, ya ngajarin nahu. Kok nih murid kagak paham-paham ya. Terus dia apa dalam hatinya bilang khiltut tilmida fahiman. Apa? Coba kalau nih apa namanya murid-murid paham gitu. Saya membayangkan murid-murid itu paham.
Tapi kalau antum mah alhamdulillah semuanya paham ya insyaallah. Kalau ini mah yang lain tuh, kalau antum mah enggak. Yang lain itu. Kalau antum mah ini yakin ya, ana mutaakid ya. Saya yakin Masih jarang. insyaallah. Jangan hianati kepercayaan saya. Yang bisa dari kita. Kemudian za'amtu ya yang artinya menduga atau mengira. Ya, intinya maknanya dekat-dekat mengira, menyangka ya, menduga. Za'amtu Hamidan Mahmudan. Nah, ini bisa juga. Saya kira Hamid itu Mahmud, kembar mungkin. Ini ada anak-anak kembar nih. Ya, Hamid sama Mahmud. Kita kira ini saya kira ini si Hamid. Gimana? Mahmud. Saya kira Hamid itu Mahmud. Jadi awalnya gimana? Si Mahmud itu Hamid. Ya? Saya kira Hamid itu Mahmud. Berarti yang benar siapa? Mahmud. Hah? Mahmud. Saya kira Enggak, yang benar tuh Hamid. Hamid. Iya kan, saya kira Hamid itu Mahmud. Ternyata Hamid, bukan si Mahmud, ya kan? Ya. Za'amtu Hamidan Mahmudan. Ya, saya kira Hamid itu Mahmud. Kemudian ra'aitu, ya. Ra'aitu Zaidan bakian. Sin banget ya. Ra'aitu Zaidan bakian. Saya melihat Zaid menangis. Asalnya ya, Zaidun bakin ya. Ra'aitu Zaidan bakian. Alimtu yang artinya mengetahui. Alimtu Fatimata nasyitatan. Saya tahu kalau Fatimah itu rajin. Ya. Saya tahu. Dan ini nggak mesti tutu ya, nggak mesti domir anak. Ya bisa aja alimat Aisyatu Fatimata nasyitatan. Ya, alimat Aisyatu Fatimata nasyitatan. Aisyah mengetahui kalau si Fatimah itu rajin. Kemudian wajadtu mendapati. Wajadtul kitaba dha'ian. Saya mendapati bukunya hilang ya. Alkitabu dha'i ya, bukunya hilang. Wajadtul kitaba dha'ian. Saya mendapati bukunya hilang. Kemudian ittakhadtu yang artinya menjadikan. Ittakhadtu Hindan zaujati. Saya menjadikan Hindun sebagai istri saya. Ya. Kemudian ja'altu yang artinya menjadikan. Ja'altul hadida khataman. Asalnya al-hadidu khatamun. Ya, besi itu cincin. Ja'altul hadida khataman. Saya menjadikan besi menjadi cincin. Kemudian yang terakhir sami itu, hanya saja yang sami itu ini diperselisihkan. Apakah dia termasuk temannya zona atau bukan? Yang kuat dia bukan temannya zona untuk sami itu. Ya. Hah? Karena ketika ada sami itu selalu ya, dia biasanya. Jadi kalau untuk sami itu Nabiya yakulu, banyak yang menjelaskan bahwa yakul di sini bukan maf'ul yang kedua. Tapi dia adalah hal. Apa tuh hal? Keterangan kondisi. Jadi samatun Nabiya yakulu itu artinya adalah saya mendengar Nabi ketika bersabda. Jadi kan itu hal kan. Jadi dia lebih cocok kepada hal dibanding maf'ul sani ya. Meskipun ada beberapa ulama nahwu yang memasukkannya sebagai temannya zona, tapi yang kuat insyaallah samia ini bukan temannya si zona. Kemudian tanbih ya, sebagai catatan harus dicatat bahwa zona dan saudara-saudaranya bisa memiliki dua maf'ul, bukannya wajib ya. Jadi bisa, bukannya wajib, paham ya? Jadi kalau kita hanya mengatakan ra'aitu Zaidan, temannya zona bukan? Bukan. Kalau kita ngomong ra'aitu Zaidan, sempurna nggak kalimatnya? Saya melihat Zaid, kita nggak terusin Zaid yang ngapain? Sempurna kan? Ya, itu. Jadi ra'aitu Zaidan, kalau kalimat seperti ini bukan temannya zona, karena dia maf'ul cuma satu. Jadi zona dan saudaranya, ya maf'ulnya bisa dua, bukannya wajib dua. Pada beberapa kondisi, ya beberapa temannya zona ada yang bisa berdiri sendiri.
Ya. Paham ya? Tadi ada pertanyaan? Tadi yang misalkan bukan alim itu tapi alimat Aisyah. Itu alimat Aisyah tan. Kayak Aisyah tak. Itu kembali ke jumlah fi'liyah kaidahnya. Kan fa'il kan? Jadi alimat Aisyatu Fatimata nasyitatan. Aisyah. Jadi fi'il fa'il. Kan kalau alim tuh sepaket fi'il fa'ilnya. Misalkan kita mau bikin fa'ilnya yang zahir, yang nyebut nama. Yang alimat Zaidun, alimat Fatimatu, alimat Muslimani. Jadi kembali lagi ke kaidah jumlah fi'liyah. Fi'ilnya gimana, fa'ilnya gimana. Tapi kalau waktu udah ke isimnya ke apa namanya? Ke maf'ulnya itu ikutin kaidahnya. Iya, duduknya nasab. Tapi itu nggak wajib. Artinya, ya ada beberapa temennya zona yang satu maf'ul tuh udah dipahami maksudnya. Jika kita ro'aitu Fatimata, saya melihat Fatimah. Selesai sampai situ. Boleh nggak? Boleh. Sempurna nggak kalimatnya? Sempurna. Cuma barangkali kita ingin menambahkan keadaan ketika kita melihat dia. Ya ro'aitu Fatimata bakiyatan. Saya melihat Fatimah itu menangis. Itu maf'ul awal, maf'ul sani. Jadi kita bilangnya istilahnya bukan maf'ul bi lagi, tapi maf'ul awal, al-maf'ulul awalu sama al-maf'ulus sani. Ya, kayak gitu. Ada lagi pertanyaannya? Maf'ul bi al-3 gitu. Lebih dari 2. Bisa enggak? Enggak, maksimal 2. Maksimal 2. Itu Fatimah kan itu sama aja waktu kita belajar fi'il fa'il berarti ya. Jadi sama. Karena zona saudaranya itu fi'ilnya fi'il yang sempurna. Namanya fi'il sempurna ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bi. Cuma karena ini maf'ulnya 2, kita bilangnya nggak maf'ul bi, tapi maf'ul awal, maf'ul sani, kayak gitu. Beda dengan kana. Kalau kana itu kan fi'ilnya fi'il nakis. Fi'il yang nggak punya fa'il, tapi punyanya isim kana dan khabar kana. Ya. Kalau inna seluruhnya huruf. Jadi kalau kita tinjau dari sisi mana yang fi'il mana isim huruf, kalau kana semuanya fi'il, tapi fi'il yang nakis. Kalau inna semuanya huruf. Kalau zona dan saudaranya semuanya adalah fi'il yang sempurna, ya. Yang maf'ulnya bisa 2, bukan wajib 2. Tapi kita lihat contoh-contohnya dalam Al-Qur'an ya. Buka halaman 205 ya. Udah mau selesai nih. Bukunya udah mau habis. Ya, kita lihat ya. Banyak di Quran ya. Kana nasu ummatan wahidah. Ya. Kana nasu ummatan wahidah ini ya merupakan isim an-nasu. Kana nasu ummatan. Kalau innan nasa ummatun ya. Kemudian wa ma kana Allahu mu'adzibahum ya. Kemudian innallaha kana tawwabar rahim. Nanti perhatikan nomor 3 ini agak kompleks ya. Coba lihat. Ada inna dan kana dalam satu kalimat ya. Ini gimana jelasinnya nih? Silakan. Sesungguhnya Allah itu Maha menerima taubat dan Maha Maha penyayang. Inna itu kan ya huruf taukid ya. Dia tansibul isim wa tarfaul khabara. Allah apanya inna? Isimnya. Isimnya inna masuk. Karena fi'il madi nakis tarfaul isim wa tansibul khabara. Tawaban apanya kana? Isimnya. Karena itu tarfaul isim wa tansibul khabara. Yang berarti yang nasab apanya? Khobarnya. Jadi tawaban itu khobarnya kana. Rahiman pun khobarnya kana. Pertanyaannya, mana khobarnya inna dan mana isimnya kana? Yang belum ada itu kan? Iya. Mana khobarnya kana? Khobarnya inna dan mana isimnya kana? Karena tawabur rahim. Nah, santum. Antum udah belajar apa kemarin? Khobar yang ghairu mufrad. Jadi, mana khobarnya inna keseluruhan kana tawabar rahimah. Sesungguhnya Allah itu kenapa Allah itu kana tawaban rahimah. Ya Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Paham ya? Terus sekarang isimnya kana mana? Hilang. Ahsan. Siapa yang Maha pengampun di sini? Maha penerima taubat sini Allah. Berarti isim kana itu ya
Domir yang tersembunyi. Siapa yang dimaksud di sini? Allah ya, Allah Azza wa Jalla. Paham ya? Oh, Huzaifah, alhamdulillah, masya Allah. Belajar di mana? Oh, Anda belajar sama Syekh Google Al-Amriki. Nah, lihat nomor 5. Yang nomor 5 ya. Kul kunu hijaratan aw hadidan. Katakan, jadilah kalian batu atau besi. Nah, ini contoh yang menunjukkan bahwa enggak cuma fi'il madinya aja yang beramal ya. Tapi fi'il amarnya kan kunu itu fi'il amar dari kana ya. Karena ya kunu kun ya. Jadi kunu ini jamaknya. Hijaratan. Jadi kunu. Mana isimnya kunu? Wawunya. Hijaratan khabarnya kunu mansub kayak gitu ya. Ini insyaallah mudah-mudah semuanya bisa dibaca sendiri. Ya, ada banyak contohnya dalam Quran memang banyak sekali. Kalau inna sama kana itu banyak sekali. Yang sedikit mungkin zonna ya. Mungkin kita bahas sedikit yang contoh yang temennya zonna ya. Itu ada di contoh nomor 16 ya, 16. Ya walau ja'alnahu malakan ya. Ini mana maf'ul awalnya? Ja'alnahu malakan. Hu-nya. Kemudian yang kedua malakannya ya. Kemudian yang 17 pun ya. Walau syaa rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah. Kalaulah ya Tuhan menghendaki, niscaya dia akan menjadikan manusia itu sebagai umat yang satu. Ya, wala yazaluna mukhtalifina, akan tapi mereka senantiasa berbeda-beda. Nah, lihat ya. Jalan nasa ummatan wahidah. Jadi ini maf'ul awalnya yang an-nasa, maf'ul saninya yang ummatan, ya. Tapi ini masih banyak banget nih. Ya silakan dibaca sendiri insyaallah. Ini antum paham nanti. Tapi pada pertanyaan untuk Tadi yang pinoloha sana nama bedanya ini harus marfu. Yang apa sih yang belakangnya khobarnya marfu. Nah itu nggak kelihatan apa gitu. ya. Sama aja kayak Zaidun fit dari. Kaidahnya khobar harus apa? Harusnya yes. Marfu kan? Kelihatan nggak? Hah? Nggak kelihatan. Jadi nanti kalau kita ngi'rab Zaidun fit dari, Zaidun kan mubtada, fit dari khobar. Marfu kan? Marfu nggak dia? Marfu, tapi nanti yang marfu itu apa? Kedudukannya. Jadi nanti kalau kita ngi'rab ya, Zaidun mubtadaun marfuun wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Fit dari fi harfu jarin ad-dari majrurun bi fi wa alamatu jarhi kasratun dhahiratun bi akhirih. Al-jaru wal majruru muta'alliqun bi mahdhufin taqdiru kainun fi mahalli raf'in khabarul mubtada'i. Jadi dia dirafakannya tuh yang rafa tuh kedudukannya. Kedudukannya lah yang rafa. Tapi kalau lihat harokatnya ya kagak. Sama dengan kasus innallaha kana tawwabur rahima. Nah, ini yang marfu itu apa? Kedudukannya. Karena dia sebagai khobarnya inna, kedudukannya adalah marfu. Ya, khobarnya inna tuh marfu. Ya, jangan terbalik-balik. Paham ya? Yang lain ada pertanyaan? Insyaallah dapat pintar-pintar ya. Tapi ini alhamdulillah kita sudah hampir ke garis finish, jadi semangatnya terus dijaga. Dan sebenarnya ya, Anda tidak mengharapkan ketika antum selesai buku ilmu untuk pemula ini langsung jago gitu. Enggak. Yang harapkan dari antum belajar ini, antum tahu semua istilahnya dulu aja. Tahu semua istilahnya. Jadi istilah fi'il, fa'il, maf'ul bih, hal, tamis, istisna, munada, maf'ul min ajli, maf'ul ma'ah, jar majrur, kana, isim kana, khobar ini. Yang penting tahu ininya dulu. Nanti mengasahnya itu ketika kita baca kitab baru berasa tuh. Kalau sekarang ya nggak masalah. Antum belajar tamis lupa sama hal. Kemudian belajar mubtada khobar lupa sama fi'il fa'il. Belajar fi'il fa'il lupa lagi sama mudhaf ilaih. Itu hal yang wajar. Setiap pembelajaran nahwu itu akan mengalami fase seperti itu. Paham yang ini lupa yang ini lupa yang sana. Atau ketika satu persatu kita paham, tapi begitu digabungin, wah, hal seperti ini wajar.
Jadi nggak masalah. Jadi kadang ya kalau sendiri-sendiri kita paham nih. Kalau mudah-mudahan file kayak kita paham. Jam majur kita paham. Fil file kita paham. Tapi begitu jadi satu kalimat bingung kita. Ini wajar ya, karena belum biasa. Jadi nanti ya tetap dijaga semangatnya. Setelah kita belajar ini, insya Allah kita nanti belajar baca kitab insya Allah. Oke. Cukup sampai di sini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.